Saudara, pernahkah kalian bertanya, kenapa semakin hari semakin banyak orang yang berani meninggalkan Islam? Bukan karena benci, bukan karena ingin melawan, tetapi karena ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Ajaran-ajaran yang jarang sekali dibahas para ustadz, ayat-ayat yang dilewatkan begitu saja, dan kebenaran yang ternyata saat dibukakan, mengguncang iman banyak orang. Di video ini, kita akan sama-sama membuka tabir itu. Saya tidak ingin kalian percaya begitu saja, tapi saya ingin kalian melihat sendiri, menimbang sendiri, dan memutuskan sendiri. Apakah selama ini yang kalian dengar benar-benar seluruh kebenaran, atau hanya sebagian kecil yang sengaja ditunjukkan? Jangan lewatkan satu detik pun, karena yang akan kita bongkar hari ini bisa jadi mengubah cara pandangmu selamanya. Dukung channel ini dengan subscribe dan like. Mari kita mulai. Selamat malam. Dulu pernah naik juga ini. Ini Bang Edis. Ya, mantan. Oh, mantan Islam. Ya, tinggal KTP-nya gitu. Tinggal KTP-nya saja yang Islam. Oh, iya, saya ingat. Iya. Oh iya. Ini abang ini walaupun keluar dari Islam, sekarang ini menjadi ateis, agnostik, atau menjadi apa? Ya, kira-kira begitulah Bang Edis. Ateis atau agnostik? Masih percaya Tuhan itu ada, cuman Tuhan itu bukan dari asal dari manusia gitu, kira-kira gitulah. Oh begitu. Emang pengertian Tuhan itu apa, Bang? Tuhan itu kira-kira yang dimuliakan, disembah lah gitu kira-kira. Oke, Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul nggak? Ya. Nah, ketika kita membahas Islam dan Kristen, maka konteksnya kita sedang membahas Bible dan Al-Quran, betul? Betul. Nah, di dalam Quran dan Bible, ada nggak huruf T, U, H, A, N? Ya, itu Bang Edi sudah jelaskan berkali-kali, sudah jelas itu. Nggak ada kata-kata Nggak itu. ada. Kata itu ya, nggak ada dalam Bible, nggak ada dalam Quran. Itu adalah sebuah terjemahan. Nah, diterjemahkan dari kata apa itu? Ya, kalau dari, kan yang Bang Edis bilang kalau dari bahasa Arab berarti Rob. Kalau bahasa dari Kristiani itu namanya Kurios. dibilang Kurios gitu Ya. kan. Apa pengertiannya itu, Bang? Ya, bisa dijadikan itu sebagai Tuhan yang Nah, susah kan? Berat ini. bisa juga dijadikan manusia gitu kan. Iya, jadi sebenarnya begini, Bang. Sebenarnya itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu kata itu tuan. Tuan atau Tuhan itu kata yang sama itu. Lebih tepatnya gitu, Tuhan bukan Tuhan gitu. Iya, tuan. Lebih Atau bahasa menyeluruh Jawanya itu Gusti. Bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Iya. Begitu. Artinya sang pemilik, sang empunya, gitu, yang mengatur, begitu. Kepala Jadi gini, atau pemimpin, begitu. Begini Bang Edi. Master, begitu. Ya, silakan. Mau ini masalah seumpamanya entah dari Kristiani ya, yang saya ini karena saya keluarnya dari mayoritas kan, keluar dari mayoritas gitu. Apakah di Kristiani itu juga merasakan, seumpama ada umat Kristiani keluar dari Kristen gitu, melakukan hal yang sama seperti di Islam gitu? Maksudnya gimana? Seperti saya sekarang kan, ibaratnya ini kan ruang lingkup saya ini semuanya ya mayoritas gitu kan. Jadi saya sendiri yang keluar gitu kan. Jadi saya itu jadi, ya tahu sendirilah gitu kan kalau sudah keluar dari sana gitu. Apakah yang dari pertanyaan sekarang, apakah di Kristiani juga menerapkan hal sedemikian gitu kira-kira? Maksudnya ya itulah gimana? Saya agak sedikit bingung. Ya, maksudnya Ya, gimana? saya kan keluar dari mayoritas gitu kan. Tinggal saya sendiri ini.
Jadi saya ini jadi apa itu? Bully, bukan bullying ya tepatnya. Ibaratnya Darahnya dihalalkan disingkir, gitu. ya disingkirkan lah gitu, nggak dianggap gitu. Nah ajaran ini apa seumpama ada yang dari Kristiani keluar, kira-kira apakah ada berlaku seperti itu gitu kira-kira? Baik, baik. Jadi sebenarnya gini Bang, kita harus bisa membedakan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan apa yang diajarkan oleh Bible dan Quran. Iya, iya. Gitu. Kalau di dalam Kristen, saya juga mungkin ya, saya tidak katakan itu demikian. Mungkin kalau misalnya ada satu kampung mayoritas Kristen, Iya. terus ada satu orang keluar dari Kristen, terus dia dibully, mungkin bisa saja. Bisa saja. Kita tidak menutup kemungkinan. Tapi apakah itu yang diajarkan oleh Bible? Apakah itu yang diajarkan oleh Quran? Makanya kita harus bisa membedakan apa yang dikatakan oleh Quran dan apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang dikatakan oleh Bible dan apa yang terjadi di masyarakat. Karena saya meyakini bahwa sebagian besar orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Baik itu Islam, baik itu Kristen. Begini Bang Edis, saya itu dulu kan merasa terlepas dari jaring gitu kan. Ibaratnya saya ini dalam Islam itu saya kena jaring gitu kan, kena jaring. Kalau saya diibaratkan sebagai ikan gitu kan, saya kena jaring. Jadi sekarang saya lepas dari jaring itu gitu. Nah maksudnya itu kenapa orang yang masih di jaring ini ibaratnya masih memusuhi gitu. Kalau itu memang sudah ada dalam ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam itu memang memusuhi orang-orang non-Islam. Nah, Bahkan yang saya tanyakan itu, yang saya tanya itu. Nah, Kristen, kalau apakah itu memang Kristen ajarannya. Kalau itu Kristen memang ajaran. apakah Tapi suara Abang ada menggema loh, menggema ke sini, Bang. Menggema? Iya, menggema, balik ke saya. Tuh kecil ya. Maksud kami itu, apakah dalam ajaran Kristen juga ada seperti Tidak itu? ada. gitu? Tidak ada. ya? Tidak ada. Di dalam ajaran Kristen tidak demikian. Nah, tapi dalam ajaran agama Islam itu memang ada ayat-ayat, misalnya jikalau ada seseorang yang keluar dari agamanya, maka ada itu. Bunuhilah dia. Barang siapa yang murtad, maka bunuhilah dia. Makanya di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam, orang Islam tidak berani murtad, mereka diam-diam. Ataupun kalau mereka mau murtad, mereka kabur dari negara itu. Iya. Itu sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi. Kita nggak mengada-ngada. Lalu masyarakat Islam itu akan memperlakukan orang-orang non-Islam itu sebagai warga kelas 2. Iya. Begitu. Lalu orang-orang Islam itu memang tidak dibolehkan berteman dengan orang-orang non-Islam. Itu sudah terjadi Bang. Saya kasih contoh. Abang pernah nggak nyari-nyari sebuah perumahan, terus waktu ketemu dengan salesnya, pertama yang ditanya agamanya. Agamanya apa Bang? Kristen. Oh ini khusus Muslim. Ya ada. Di tempat kami pun ada itu. Ada. Iya karena memang 1945 gitu. Makanya kalau orang Islam bilang saya salah, bikin laporan ke Mabes Polri, udah saya bilang. Saya yang bilang agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Iya, iya. Gitu. Saya akan buktikan di mana poin-poinnya yang saya tunjukkan. Bahkan lambang negara kita, burung Garuda atau Pancasila, itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu harus dipecahkan dan diganti. Karena di dalam hadis, barang siapa yang menggambar makhluk hidup akan disiksa di dalam api neraka jahanam. Iya. Dan itu terbukti Bang, beberapa kali terjadi
pemberontakan. Beberapa kali terjadi bahwa negara ini ingin dirubah menjadi negara Islam. Makanya ada DII, ya kan? Darul Islam Indonesia. NII, Negara Islam Indonesia. Tahun 51 itu. Iya. Iya. Dan sampai sekarang itu ada yang terbaru, organisasi yang ingin merubah negara kita menjadi negara Islam itu adalah HTI. Makanya dibubarkan oleh pemerintah. Kalau misalnya negara ini memang sesuai dengan ajaran Islam, UUD 1945 dan Pancasila itu sesuai dengan agama Islam, kenapa HTI ingin merubah itu? Kalau memang itu udah sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita jangan munafik loh. Kita itu bersama-sama mencari solusi supaya negara kita ini terus berlangsung. Kalau kita bermunafik terus, ya Islam sesuai dengan negara namanya, bohong. Gitu loh. Itu Ya, tidak benar. Iya, kita lihat di lapangan kan nggak sesuai dengan apa yang diucapkan gitu kan. Iya. Yang diucapkan. Kita ini bermunafik ria, Bang. Iya. Jadi saya cuma pesan begini. Kalau kita jujur, maka kita menemukan solusi. Gitu loh. Maka solusinya bagaimana? Ya biarin saja orang Islam menjalankan agama Islam. Begitu loh. Nah, tapi masalahnya kalau orang Islam menjalankan agama Islam, bagaimana dengan yang non-Muslim? Gitu loh. Karena menurut ajaran agama Islam, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya harus diperangi. Nah, itu gimana coba? Jadi serba salah. Mungkin Bang Edis bisa jelaskan bagaimana, mungkin Bang Edis pernah baca ya. Karena saya mungkin nggak begitu baca ya. Masalah perkembangan kok bisa dia itu jadi mayoritas di Indonesia. Bagaimana itu prediksi Bang Edis, mungkin dari bacaan gitu? Baik. Jadi begini, kalau kita belajar sejarah, kalau apalagi abang ini sudah lebih tua daripada saya nih ya. Dulu ada sebuah organisasi massa yang sangat menakutkan. Namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Iya. Dulu ada yang namanya gerakan penumpasan PKI itu. Karena pada waktu itu terjadi pertikaian itu kan, beda partai, jadi perang pada waktu itu kan. Ada pihak ulama, santri, kemudian ada PKI kan, perang kan mereka kan pada waktu itu kan. Nah, ketika terjadi pembalasan dendam, orang-orang yang PKI ini karena dia tidak mau dicap sebagai pemberontak atau bagaimana, mereka akhirnya mengaku Islam. Gak begini Bang Edis, tapi sebelum itu kan Islam sudah jadi mayoritas di negeri kita ya waktu itu. Iya, tapi kan itu hanya untuk menghindari supaya tidak dilabeli PKI. Makanya banyak orang-orang yang dia mengaku Islam tapi ajarannya masih ajaran-ajaran leluhur. Nah, tetapi generasi yang kedua setelah lahir generasi-generasi yang baru, akhirnya mereka jadi Islam ikut-ikutan semua. Begitu. Itu yang terjadi, Bang. Berarti sebelum itu mereka itu masih menganut tradisi lama gitu ya. Betul sekali. Meskipun mereka kalau mungkin dalam KTP-nya masih tertulis Islam gitu ya. Iya. Dan kalau kita mau jujur, apakah Islam dikembangkan dengan pedang? Ya, jawabannya ya iya. Itu diakui oleh Ustadz Khalid Basalamah yang lagi dipanggil KPK. Kita jujur-jujur aja, memang diakui kok Islam dikembangkan dengan pedang. Dan Muhammad mengembangkan Islam dengan pedang. Kalau Muhammad tidak mengembangkan Islam dengan pedang, kenapa ada perang berapa kali? Berapa kali Muhammad perang itu? 27. Oh, 27 kali Muhammad perang, memimpin peperangan.
Lalu Anda katakan Islam dikembangkan dengan damai. Pret. Tapi gini Bang Edi, yang disebarkan kepada masyarakat umum ini bukan seperti Bang Edi ceritakan, ini yang jadi masalah gitu. Gimana? Diceritakan Menurut bahwa- kajian Anda gimana? Diceritakan bahwa Islam itu dikembangkan dengan dakwah, dengan ini kan itu di masyarakat ini, masyarakat awam gitu. Aslinya? Nah, ya kan aslinya sudahlah kita gini. Kita tahu sama tahu aja lah gitu kan. Ya, tapi gini, yang menjadi masalah adalah Bang Edi tidak berani mengatakan itu publicly, tidak berani mengatakan itu secara terbuka, bener nggak? Iya benar, nggak berani, apalagi harus di sini. Kalau Bang Edi kan enak di Amerika gitu kan, aman gitu. Gini Kalau Bang, kami di sini, begini, ya begini. taruhannya gitu. Iya, saya pernah bilang Bang, seandainya kita bebas berbicara soal agama, Ya, kita atau mengemukakan undang-undang itulah pendapat kita. diubah. Undang-undang inilah penista agama dibuanglah kira-kira. Betul. Yang melindungi agama Islam itu adalah undang-undang penistaan agama, Bang. Iya. Makanya di mana-mana, di mana ada mayoritas Islam, di situ ada perlindungan terhadap agama Islam. Barang siapa yang ngomong tentang agama Islam maka dia menista. Ya. Makanya saya bilang yang membuat Islam tetap ada di sebuah negara yang mayoritas Islam adalah undang-undang penistaan agama. Begitu. Makanya orang tidak berani berbicara tentang Islam. Walaupun banyak orang Islam menyadari ada hal-hal aneh di dalam agama Islam, tapi mereka tidak berani berbuka suara. Seperti Anda contohnya. Begitu. Ini was-was ini Bang Edis, makanya waktu pertama naik sama Bang Edis cepat-cepat mau turun, nanti ada yang lihat gitu kan. Tapi tampaknya waktu malam itu tampaknya aman-aman saja, maka malam ini berani ngomong gitu kan. Ya. Ya, kalau Anda merasa tidak aman begitu ya, mungkin kita sudahilah sampai di sini daripada nanti ada orang gedor-gedor rumah. Ya kan? Oke Bang Edis. Oke, terima kasih Pak Edi, Bang Edi. Terima Makasih. kasih. Turunkan ya. Ya, Itulah teman-teman ya, seperti yang terjadi kepada saya. Saya ini sudah cukup lama memendam kegeraman. Greget lah begitu. Tapi bukan greget mau mukul loh seperti orang Islam. Greget pengen jawab dan mengcounter orang-orang Islam. Saya tahan selama belasan tahun. Ketika orang-orang Islam membahas agama Kristen, Abdul Somad, Adi Hidayat, Firanda, Zakir Naik, Zuma, Yahya Waloni, sampai besok saya sebutin itu. Felix Xiao. Ketika mereka membahas agama Kristen, itu begitu leluasanya, begitu bebasnya dan dakwah. Nah, saya sebagai orang Kristen greget. Tapi percayalah, orang Kristen tidak pernah greget mau mencelakai. Greget pengen menjawab dan mengcounter, pengen nanya balik. Tapi tidak bisa. Ketika kita menjawab dan mengcounter, mempertanyakan agama Islam, balik bertanya, kita akan dikatakan menista. Itu yang terjadi kepada saya. Sehingga saya mengalami persekusi, mengalami ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Sehingga saya harus pindah ke sana kian kemari. Menghindari amarah orang-orang yang mengatakan dalam sudut pandang mereka saya katanya fitnah. Itu yang terjadi kepada saya. Yo. Saya ingin mengajak supaya kalian orang-orang Islam, kami ini hanya menjawab kalian, menjawab syubhat-syubhat yang kalian utarakan. Begitu loh. Ketika kalian bikin lagu, mengapa kau tuhankan manusia?
Nggak apa-apa kan kalian bikin lagu, saya juga bisa bikin lagu kepada kalian. Mengapa kau Tuhankan Muhammad? Seharusnya Anda jawab itu. Anda mengcounter saya itu dengan jawaban-jawaban, bukan dengan amarah. Bukan dengan mempersekusi saya. Gitu loh. Itu yang saya inginkan, simple kok pesan saya itu. Supaya kita memiliki kebebasan yang sama. Supaya kita memiliki hak yang sama. Begitu. Itu yang saya suarakan. Yuk, silakan. Ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Ya. Kita kasih naik ada Gun Saleh. Ngamuk-ngamuk terus. Gun Saleh. Mana ada aku ngamuk-ngamuk. Silakan Gun Saleh, nyalakan kamera, yuk. Diskusi dengan baik lah, yuk. Iya, bentar. Kustel lo, sebentar. Biar enak diskusi. Kenapa sebuah argumentasi dibalas dengan yang namanya persekusi? Itu terjadi terus-menerus di Indonesia ini. Di mana? Di Papua. Di mana? Oke, nih saya kasih contoh, tenang. Saya kasih Anda contoh. Pernah dengar Gracia Pelo? Pernah dengar? Nggak kedengeran? Kenapa? Nggak pernah. Tidak pernah. Makanya Anda katakan di mana? Nah, yang ada aku dengar di Tolikara, orang lagi sembahyang Idul Fitri dibakar masjid-masjidnya. Ngarang bebas aja Anda ini. Gini, dengarkan dulu ya Gun Saleh. Makanya kita kalau ngomong tuh gantian. Kita tidak membahas mengenai hal-hal yang di luar dari pokok bahasan. Saya kasih contoh. Anda pasti pernah dengar YouTuber Islam yang membahas agama Kristen? Ada. Banyak ya. Nah, kemudian itu memantik reaksi. Muncul YouTuber Kristen juga yang membahas agama Islam. Tetapi sayangnya YouTuber Kristen ditangkepin polisi. Yang Islam kan ada juga ditangkap. Yang Islam juga ada ditangkap. Siapa? Macam yang almarhum itu yang orang Manado itu kan ditangkap. Iya, itu karena supaya polisi tidak terkesan tebang pilih. Saya ceritain masalahnya nih, biar Anda paham gini. Dulu, tapi ini perlu diingat, Yahya Waloni bukan YouTuber. Yahya Waloni itu sama sekali tidak punya account atau channel YouTube. Dia hanya ngisi ceramah, ngisi dakwah, ada orang yang rekam. Ya kan? Ada orang yang rekam, kemudian diupload di media sosial. Nah, kemudian video-videonya itu meresahkan, kemudian ada yang melaporkan itu ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Namanya Pak Alfred Esra Soru. Dilaporkan resmi. Dan Joshua Tewu. Tetapi tidak pernah ada polisi mau menanggapi laporan itu. Nggak pernah ada. Lalu muncul reaksi seorang YouTuber. Namanya Muhammad Kece. Nah, lalu orang Islam seperti biasa resah gundah gulana akibat itu. Dibikinlah laporan polisi. Langsung sergap ditangkap, gercep, gerak cepat. Nah, biar polisi nggak tebang pilih, Yahya Waloni juga ditangkap lah. Saya tahu politiknya polisi tahu, ngerti. Semua orang tahu, semua masyarakat tahu. Ada yang ditangkap kan? Ada yang ditangkap kan? Iya, biar ada imbang-imbangannya. Nah, lalu bagaimana vonisnya? Vonisnya bagaimana? Vonisnya MKC divonis 10 tahun. Yahya Waloni yang melakukan hal yang kurang lebih sama divonis 5 bulan. Itu yang terjadi di negara kita. Yang salah hakimnya apa ajarannya?
Soal hakimnya, salah masyarakatnya. Gimana? Kalau Yahya Waloni nanti divonis banyak 10 tahun juga, umat Islam akan marah-marah. Lagian hakimnya Islam. Makanya saya bilang gini ya, Gun Saleh, kalau kita mau bicara yang normal-normal nih, ada salah satu pasal di dalam KUHP kita. Hakim tidak boleh mengadili satu perkara di mana terdakwanya itu punya hubungan keluarga dengan hakim itu. Sebenarnya itu adalah satu ayat yang bagus supaya hakim itu bisa netral. Nah, dalam pengadilan, dalam peradilan undang-undang penistaan agama, bagaimana kita mau dapatkan putusan yang netral? Terdakwanya Kristen, menista agama Islam, hakimnya Islam. Ya pasti hakimnya hati-hati. Putusannya pasti nggak bisa netral. Ya maka itu dirimu pulang kemari biar kita bahas itu. Pulang. Gun Saleh, saya cuma bilang begini. Kalau seandainya orang-orang Kristen boleh berbicara tentang agama Islam seperti orang-orang Islam boleh berbicara tentang agama Kristen, saya nggak perlu, saya harus lari dari persekusi orang Islam. Sekarang kenapa orang Islam membahas Kristen itu tahu, Edis, kenapa? Karena ajaran agamanya memang seperti itu. Ajaran agamanya, kalian itu pencuri nama rumah ibadah gereja. Buka di ayat berapa ada tulisan gereja di kitabmu? Kok gereja sih? Di ayat berapa surat Markus, Paulus, Spiritus apa saja yang ada tulisan GEREJA? Silakan. Dalam terjemahan nggak ada. Jangan kau jadi pencuri. Kenapa Anda katakan kami jadi pencuri? Untuk apa Anda ambil kata gereja di surat Al-Hajj ayat 40? Anda taruh dia menjadi rumah ibadah Anda. Enggak malu Anda. Maka itu kami nyinyirin Anda jangan jadi pencuri. Tidak, nggak ada itu isunya, nggak ada. Sejak kapan isunya orang Islam mempermasalahkan kata gereja? Nggak ada. Jadi untuk apa Anda tuliskan kata GEREJA itu di rumah ibadahmu? Kok nggak kau tulis saja kuil atau kelenteng atau kedai kopi? Kenapa gereja? Dari mana kau comot kata itu kalau bukan dari Al-Quran? Nggak malu kalian? Dari mana gereja dari dalam Al-Quran? Surat Al-Hajj ayat 40. Buka. Al-Hajj ayat 40. Baik, coba. Anda buka itu gimana? Kalau Anda yang buka. Benar. Itu kan di surat Al-Hajj ayat 40 ada tertulis gereja, ada kuil, ada udah. Sekarang oke, tenang. Gantian dulu ya. Gini. Kata gereja. Nah, pertanyaannya tahu. Edis tahu apa yang ingin ku Anda menuduhkan kepada saya bahwa kami mencuri sebuah kosakata dari dalam Al-Quran. Baik, saya jawab. Kata gereja itu bukan asli bahasa Indonesia. Kan lihat nih kelakuannya kan? Aku minta ayat di Alkitab yang ada tertulis GERJA mau Nggak disingkir. ada. Tidak ada. Jadi kalau nggak ada untuk apa kalian taruh di rumah ibadah kalian? Untuk apa? Memangnya aturannya harus begitu? Kalau nggak ada kata itu maka nggak boleh ada di gereja. Aneh-aneh saja, ini argumen macam apa? Malu, Ini salah satu kecacatan berpikir. Ketika tenang, gantian Gun Saleh, tenang, biar enak kita diskusinya, oke? Kata gereja itu orang Kristen mendapatkan dari mana sehingga menulis di rumah ibadah dia menjadi gereja. Baik, saya patahkan dulu argumen Anda satu persatu. Ini merupakan kecacatan atau logika yang salah. Dia berpikir begini, tidak boleh pasang sebuah label kalau tidak tertulis di Bible, di Alkitabnya. Ini logika macam apa? Ada salah satu nama gereja. Ini mohon maaf nih, saya harus nyebutin nama gerejanya. Gereja namanya GMS. Coba cari GMS di Bible, ada nggak? Ya nggak ada.
Logikamu gimana? Masa gara-gara nggak ada dalam Bible lalu kita nggak boleh kasih merek itu? Ada-ada saja. Logika macam apa sih? Umat Islam, aku sembahyang ke rumah ibadahku, tertulis masjid, ada tertulis di Al-Quran bahwa rumah ibadahku itu bernama masjid. Yang aku ingin tahu, rumah ibadah kau itu kok ditulis gereja? Nggak malu kau mencuri-curi dari ayat kami? Nah, jawab. Curi dari ayatnya. Baik, kita akan telusuri asal usul kata gereja. Kok Jadi asal begini. usul? Ayatnya udah aku kasih, itu 1400 tahun yang lalu sudah ada tertulis gereja. Yang kutanya, di Alkitabmu yang kau bilang duluan ada abang, adik, buka ayat berapa? Mulai Spiritus, di Paulus, di Sagittarius, taruh buka. Sudah? Tenang. Jangan marah, jangan emosi. Roh Islamnya dikeluarkan dulu. Spirit Islamnya itu dibuang dulu biar nggak marah, biar nggak kejang begitu. Tenang, tarik napas. Mana marah? Udah. Hembuskan. Itu PR Edis, ya. Ya. Begini, saya sudah bilang di dalam terjemahan LAI TB nggak ada kata gereja satupun dalam Bible. Dalam terjemahan LAI. Tapi apakah itu sebuah kesalahan kami tidak menggunakan kata gereja? Bukan. Begini. Kata gereja itu diambil dari bahasa Portugis. Igreja. Nih saya kasih datanya. Tenang ya. Saya kasih datanya. Tenang. Asal usul kata gereja. Tenang. Aduh, ini sulit ini dia ini ya. Berat ini dia ini. Aduh. 1400 tahun yang lalu sudah tertulis. Justru agama Islam yang nyolong kata gereja. Iya, saya tunjukin datanya. Bentar. Buka Alkitab, aku minta Alkitab. Iya, tenang dong, tenang. Tenang, Gun Saleh. Kita diskusi yang bagus. Tidak perlulah surup begitu ya. Asal usul kata gereja. Nih, saya kasih datanya. Asal usul kata gereja. Nih, biar Anda tahu datanya. Nah, buka Alkitabnya. Itu kita bandingkan di Alkitabmu, ada nggak? Baik, saya balikan ya kamera saya. Anda ini kok tidak tahu asal usul? Justru Islam nyolong kata itu. Perhatikan. Aduh, 1400 tahun yang lalu itu tahu. Ya, tenang, sabar ya. Balik. Nah, mana kata gereja di Alkitab? Mana? GEREJA itu. Baik, Nggak lihat ya. Nggak malu. Perhatikan nih. Aduh, agak buram. Ya nih. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata jemaat digunakan sebagai padanan untuk kata Yunani eklesia, yang makna umumnya adalah sidang jemaat atau jamaah. Kata eklesia muncul dalam 2 ayat Injil Matius 24, Kisah Para Rasul 58, ayat surat-surat Paulus termasuk contoh terawal dan seterusnya nih. Surat Yakobus dan seterusnya. Nah, total kemunculan kata eklesia dalam Perjanjian Baru adalah 114 kali. Kendati tidak selalu dipakai secara teknis untuk merujuk kepada gereja. Dengan demikian, eklesia dipakai sebagai sebutan bagi komunitas lokal maupun sebutan yang bermakna semesta bagi segenap umat beriman. Istilah kekristenan dan seterusnya. Nih, etimologi. Perhatikan nih. Udah paham aku, Edis. Nah, tadi kan terus kenapa kamu katakan gereja berasal dari bahasa Al-Qur'an? Kalau kosakata gereja nih, kita lihat nih ya. Dengar, kasihlah aku sedikit waktu. Enggak, sedikit ini. Ini terakhir nih ya. Kata gereja berasal dari kata Portugis igreja. Lihat ini, aduh, kau nggak lihat, Bu. Kata gereja berasal dari kata Portugis igreja yang diturunkan dari kata Latin ecclesia
yang pada akhirnya berasal dari kata Yunani eklesia. Itu. Gimana? Sebentar. Tadi kau banggakan, kau bilang kami mengambil dari bahasa Yunani. Di Yunani apa ditulis? Eklesia kan? Betul? Nah, kenapa nggak kau tulis di rumah ibadahmu eklesia? Kenapa? Ya sudah. Kalau pola pikirmu seperti itu, nanti saya balikin ke kamu, nanti repot. Aku nggak mau nyinyir, aku minta yang kata GERJA, bukan ikres, cross. Nggak perlu, Edis, jangan kau penipu, Edis. Nggak bagus. Nggak bagus. Sudah? Nah. Inilah yang saya bikin pola logika yang cacat yang dialami oleh orang-orang Islam. Tenang, gantian, Gus. Ya. Pertama, yang perlu kita pahami, lidah kita itu tidak selalu bisa persis dengan orang-orang. Orang luar apalagi. Anda kalau saya ngomong Anda dengerin. Ya, perhatikan. Tenang. Karena kau mencuri, aku nggak setuju. Pekerjaan pencuri itu aku nggak setuju. Oke, dari mana terjemahan tadi surat berapa tadi yang ada kata gereja di dalamnya? Kita cek. Surat apa? Al-Hajj ayat 40. Al-Hajj ayat 40. Tidak akan kuhancurkan rumah-rumah ibadah itu kuil. Nah, gereja-gereja. Baik, saya balikan ya. Saya balikan. Saya balikan kamera saya. Justru terjemahan agama Islam yang nyolong istilah Portugis. Mana ada dalam bahasa Arabnya kata gereja? Nih, perhatikan. Ini ya, surat Al-Hajj ayat 40. Kita bacakan. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja. Nah, sekarang saya tanya, kata gereja dapat dari mana? Ada kan tertulis, ada kan? Berat ini teman-teman. Iya, saya tahu ada tertulis di dalam bahasa Arabnya. Coba kita cek bahasa Arabnya. Apakah ada di sini kata gereja? Ada nggak di sini kata gereja? Bahasa Jepang aja. Coba, di mana ada tulisan gereja selain di bahasa Arab? Itu selain di Arab. Ya, di sini mana? Apakah ini bahasa Arab? Ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arabnya mana kata gereja? Udah pakai bahasa Yunani. Apa tadi gereja bahasa Yunani? Eklesia. Ada gereja. Yang ku tanya GERJA. Eklesia itu bahasa Yunani, Gunsaleh. Di rumah ibadah kok ikles. Kenapa? Eklesia itu bahasa Yunaninya dari bahasa Portugis menjadi gereja. Karena lidah orang Yunani dengan lidah orang Portugis beda, dengan lidah orang Indonesia beda. Main lidah. Agama. Inilah. Kalian orang Islam tidak malu ngelihat kelakuan seperti ini. Harusnya kalian malu. Udah mulai nyerang pribadi. Loh, kok nyerang pribadi? Aku bicara begini, aja. Saleh. Apakah tenang, lidahnya orang Padang, dengar, lidahnya orang Padang beda nggak dengan lidahnya orang Eropa? Aku dari tadi tidak pernah menceritakan orang Kristen. Aku hanya bertanya dengan Edis, adakah tertulis di Alkitab gereja itu? Aku nggak ada nyinggung Kristen. Saya ditanya lagi, udah saya bilang nggak ada. Alhamdulillah. Terus kalau nggak ada, masalahnya di mana? Kita loncat lagi boleh? Loncat. Jangan, kita selesaikan dulu ini. Nggak ada kata itu. Kita selesaikan dulu ini. Apakah karena tidak ada di dalam Bible, dalam maksudnya tidak ada dalam pengertian berubahnya bunyi ini ya, bunyi apa? Bunyi ejaannya lalu menjadi sebuah masalah. Yang kutanya di Alkitabmu adakah tertulis GEREJA? Boleh kuulang balik? Masa kamu tanya lagi? Nggak ada, udah close. Kita loncat yang lain, selesai. Iya, terus jadi masalahnya di mana?
Masalahnya yang penonton yang menilai apakah agamaku itu agama pencuri, biar penonton yang nilai. Jadi kata gereja dicuri dari mana menurut kamu? Al-Quran tadi udah kau baca Al-Hajj ayat 40. Oke. Kata gereja dalam terjemahan itu dapat dari mana? Sekarang kau buka terjemahan Jepang boleh, Indian boleh, Afrika boleh. Adakah yang tertulis gereja selain di Al-Quran? Itu yang ku minta, ada nggak? Memang kalau minum kencing unta ini sulit ya teman-teman ya. Oke, bentar. Baik, tenang, pelan-pelan. Bentar. Jadi begini, di dalam terjemahan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40 ada kata gereja. Pertanyaan saya, kata gereja dalam terjemahan Al-Quran itu dapat dari mana? Nggak usah kau tanya, adakah selain di Al-Quran kau dapati kata gereja? Itu aja yang kau bahas. Ada selain di Al-Quran yang kau dapati. Misalnya Ya sudah, kalau begitu saya tanya kepada Anda. Kalau begitu saya tanya balik. Adakah kata Hawa sebagai istrinya Adam di dalam Al-Quran? itu kan receh kali. Itu Kok receh gimana? receh kali. Kalau kamu maksa hurufnya G-E-R-J-A, yang nggak ada, adanya eklesia. Eklesia itu makna yang sama dengan gereja. Sekarang pertanyaan saya, tenang, gantian Mana tuh Gus, tenang. eklesia? Tenang, Kenapa? tenang, Gus, tenang, Tidak sabar. menulis? Cooling Kenapa down, tidak- tenang, Kenapa tenang. tidak menulis? Tenangkan dulu ya. Roh amarah atau spirit Islamnya amarah. dijinakkan Kenapa? dulu. Gini, Kenapa nggak eklesia? pertanyaan saya sederhana dan simpel saja, Gus. Ya kan? Pertanyaan saya simpel. Adakah di dalam Al-Quran istrinya Adam bernama Hawa? Masalah istri-istri itu bisa kami di hadis. Ngapain di Al-Quran itu? Ada. Yang nyolong dari dalam kekristenan itu orang Islam. Semuanya dicolong, nyolong berjamaah. Alkitab versi aslimu, nama istri Adam siapa namanya? Hawa. Hawa, penipu. Buka Yunaninya. Siapa namanya? Buka Yunani. Siapa? Yunani. Di mana ada Yunani? Di situ pakai bahasa Ibrani. Ibrani boleh. Apa namanya? Perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani. Gimana sih? Hawa itu maksudnya Nggak usah. Hawa itu Edis. Kalau- dia diberi nama Hawa karena apa? Karena dia menjadi sumber segala ini. Saya coba bacakan ya. Kata Hawa itu artinya apa? Ini aku ajari Edis. Waduh, susah ini ya. Ini aku ajari Edis. Hawa itu kalau bahasa Arabnya perempuan yang dituakan pertama artinya. Makanya Ngarang. Hawa itu dalam bahasa Arab artinya nafsu, keinginan. Gimana? Hawa itu keinginan. Sedangkan Ya, oke. dalam bahasa Ibrani, Hawa itu artinya sumber yang hidup nih. Saya tunjukkan ya. Oke. Kalau Hawa Edis bilang kami ambil di Alkitab, buka Alkitab versimu. Di situ siapa ditulis bini Adam, bukan Baik, Hawa. kita tuliskan ya. Bukan Hawa ditulis di Alkitabmu. Eva. Udahlah, janganlah kau menipu. Sayang kali Nih, penonton. kita tunjukkan. Memang Islam kerjanya nyolong saja ya. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Perhatikan. Lihat nih ya. Kejadian itu kitab siapa? Kitab Yahudi kan? Kitab kau itu. Iyalah gimana? Emang kitabnya orang Islam. Perhatikan. Kejadian 3 ayat 20. Punya Yahudi kau. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tadi kau bilang. Hawa kami itu co- artinya hidup. Tadi kau bilang Gimana? Tadi kau bilang kami mencuri dari Alkitabmu. Sedangkan kau buka Kejadian itu, ya kitabnya orang Yahudi. Kau yang mencuri, nggak malu kau. Tenang, saya tanya sama kamu. Yesus kami murid-murid orang Yahudi apa orang Arab? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Terus kenapa kamu katakan kami mencuri? Sementara Yesus kami, Petrus, Yohanes, murid-murid semuanya adalah
orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Pertanyaan. Yang masalah itu orang Arab nyolong kitabnya orang Wahyudi. Kena terus dia kan, sakit pala dia. Anda percaya perjanjian lama itu kebenaran? Jangan Anda lari kemana-mana. Sekarang Tapi kita Anda buktikan kejadian. saja kenapa orang Islam mencuri Bible. Mana Bible? Kejadian Bible. Itu kita tahu. Oke, sekarang saya tanya. Dari mana orang Islam dapat nama anaknya Adam itu Habil dan Qabil? Udah, aku tanya sama Edis. Tapi tadi ditanya terus. Ditanya langsung mencret kalau ditanya. Dari mana orang Islam tahu bahwa istri Ibrahim ada dua, satu namanya Sarah, satu namanya Hagar? Dari mana? Ya, nggak perlu tahu, aku pun bapak. Bukan itu. Bila ditanya langsung meninggal. Gini aja, kamu dari tadi sudah nanya panjang lebar sama saya. Saya pengen tahu satu. Dari mana orang Islam tahu itu? Cuma satu kutanya, nggak ada jawaban sampai sekarang. Udah, kita tutup. Gak ada Kita tutup. jawaban. Oke, ini terakhir. Kalau kamu menolak menjawab, saya beri kamu kesempatan untuk belajar. Pertanyaan saya, dari mana umat Islam tahu bahwa istri Ibrahim itu bernama Hajar dan Sarah? Dari bapakku. Ya, kau tidur di sana. Berarti Quran tidak berguna bagimu dari bapakmu. Lihat jawabannya, dari bapakmu. Ketika orang Islam mengatakan Quran adalah kitab yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu, tapi ditanya orang Islam dari mana dapatnya? Dari bapakku. Jawaban macam apa itu, teman-teman? Nah ini, tapi ketika kita menjawab begini sama orang Islam, dipersekusi kita. Ketika Anda membuka komal begini, membuka siaran begini di media sosial, didatangi Anda dengan orang-orang Islam. Makanya para apologet Kristen seperti itu. Kalau dia frontal, kalau dia hanya jawab-jawab saja ya aman-aman saja. Tapi jawab terus. Masa kerjamu hanya jawab-jawabin orang Islam? Seperti main catur. Kalau dalam permainan catur, Anda nggak bisa bertahan terus. Sesekali Anda harus keluar itu serangan-serangan itu. Begitu juga ketika dalam diskusi seperti ini. Itulah teman-teman support ya. Para apologet itu bukan hanya saya. Ada banyak teman-teman yang lain. Teman-teman support satu sama lain ya. Begitu. Nah teman-teman sekali lagi nih sambil kita iklan ya. Saya ini ada program untuk mendirikan markasnya atau rumah apologet kita di sini. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet kita di sini, teman-teman bisa support saya ya. Hati-hati teman-teman, ada banyak sekali akun-akun palsu yang mengatasnamakan nama saya. Kalau teman-teman klik di kolom pencarian TikTok, teman-teman akan menemukan hampir 200 akun palsu Edis TV. Jadi pastikan teman-teman harus mengikuti akun asli saya. Yang Anda follow akun asli saya. Nah bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport ya, ingin berkolekte atau memberikan persembahan supaya kita pendirian rumah apologet kita ini segera terrealisasi, teman-teman bisa support di sini ya. Nih, saya balikin dulu kamera saya biar nggak ketutup badan saya. Nah itu teman-teman bisa tangkap layarnya. Nanti ada juga nih yang nggak ngerti cara nangkap layar. Gimana dulu menangkap layar ini? Loh banyak loh ya. Orang-orang tua zaman dulu yang baru melek media sosial, dia tidak tahu cara menangkap layar. Apa? Bikinkan dulu tangkap layar ini gimana? Nah, jadi kita harus bersabar teman-teman. Ya silakan teman-teman tangkap layar suatu saat. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman mau ikut berpartisipasi dalam hal mendirikan rumah apologet di sini supaya kita ada markasnya.
kita support ya di situ teman-teman. Silakan tangkap layar. Pastikan atas namanya itu Edis. Edis itu nama asli saya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, silakan. Saya beri waktu untuk menangkap. Ya, saya balikan dulu kamera saya. Terima kasih Pak Agus Ibrahim, terima kasih. Ya, kalau Muslim teman-teman, mereka kalau mau mendirikan mualaf center Indonesia, ada mereka. Di mana-mana ada itu mualaf center ini. Saya tidak tahu mereka dapat anunya itu dari mana. Ada juga yang inbox saya, Bang, itu Kementerian Agama atau apa gitu. Tapi saya belum melakukan observasi ya terhadap itu ya. Jadi ada anggaran-anggaran negara kita yang dipakai oleh kepentingan orang Islam. Anggaran naik haji. Ada nggak anggaran naik ke Yerusalem? Nggak ada. Pakai anggaran naik haji. Tapi itu kita harus bersabar, kita orang-orang Kristen. Kita bayar pajak anggarannya untuk kepentingan pribadi umat Islam. Oh, miliaran itu, triliunan atau kalau nggak salah itu anggaran untuk naik haji. Ya, silakan bagi pihak-pihak yang berkompeten itu ya mengenai pembagian roti negara ini itu ya, banyak itu ke Islam itu jatuhnya. Makanya banyak organisasi-organisasi Islam itu yang dapat dana dari pemerintah, makanya kenceng dana mereka karena dapat sumbangan dari negara. Ya. Yo, silakan. Kalau itu saya tidak terlalu berkompeten. Mungkin ada satu saat orang yang membidangi itu ya. Bagaimana ada Dewan Masjid Indonesia, ada apa segala macam. Saya kurang paham, tapi ada info yang mengatakan kepada saya begitu bahwa ada banyak dana-dana negara itu yang dipakai oleh kepentingan umat Islam. Begitu. Oke. Kita kasih Gun Saleh masih naik lagi. Sungguh nekat yang nyata ini Gun Saleh. Nggak ada. Gun Saleh, dipakai. kamu tadi sudah saya turunkan loh. Iya, karena Edis nggak bisa menjawab. Menjawab gimana? Kamu kan tadi sudah bertanya kepada saya, adakah kata gereja GERJA? Saya bilang nggak ada. Kamu tanya lagi, udah dibilang nggak ada. Lalu Edis kan bertanya sama saya, dari mana kau tahu Gun namanya istri Ibrahim itu Sarah dan itu? Dari bapakku. Berarti Quran nggak berguna? Yang kau tanya apa? Mau minta di Al-Quran. Nah, jadi pakai itu. Gini. Al-Quran itu kitab yang lengkap lagi menjelaskan segala sesuatu. Betul atau salah? Iya. Oke. Kalau Al-Quran kitab yang lengkap, sempurna menjelaskan segala sesuatu, maka jawabannya dari Quran atau dari bapakmu? Sekarang Edis pertanyaannya apa? Adakah tertulis itu di Al-Quran? Itu kan mau Edis tanyakan. Nggak usah berbelit-belit. Teman-teman, kirimlah saya bodrek. Kirimlah saya dekolgen, teman-teman. Ini yang ditanya apa, yang dijawab apa? Coba dengerin ya. Gun Saleh, pelan-pelan, dengerin pelan-pelan. Perhatikan. Anda percaya Quran itu kitab yang lengkap? Iya. Menjelaskan segala sesuatu? Ya, Terperinci? tentang hukum, sejarah, dan kehidupan. Oke. Maka pertanyaan saya, berapa jumlah istri Ibrahim di dalam Al-Quran? Itu kan nggak perlu di Al-Quran dijelaskan. Berarti lengkap, terpercaya, melengkapi kitab sebelumnya, menyempurnakan, bohong. Kalau aku tanya balik boleh? Silakan. Boleh. Nah, kamu percaya Alkitab tuh? Kamu mengikuti Yesus. Ya. Yesus kawin enggak kan? Kau kawin? Apa yang dimaksud dengan mengikuti? Oke, saya jawab. Ini logika orang Islam. Kenapa orang Islam masih Islam? Karena pola pikirnya kayak begini. Baik, saya jelaskan. Apakah yang dimaksud dengan mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus, kalau saya jawab, kamunya dengerin. Jangan emosi.
Baik, pertanyaanmu pertanyaan yang bagus, tapi sayang kesimpulanmu kesimpulan yang dungu. Perhatikan. Kamu bertanya kepada saya, apakah kamu mengikuti Yesus? Iya. Yesus nikah atau tidak? Tidak. Kenapa kamu nikah? Berarti kamu tidak mengikuti Yesus. Inilah yang saya bilang logical fallacy atau kecacatan berpikir umat Islam. Kecacatan berpikir itu sama seperti ini. Kamu mengikut Muhammad? Iya. Umat Islam meneladani Muhammad? Iya. Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Pergi kau ke Arab sana. Tenang. Saya belum selesai. Tapi saya tidak punya, tenang dulu. Tapi saya tidak punya kesimpulan yang demikian. Kenapa? Karena saya mengerti yang dimaksud dengan mengikuti Rasul itu bukan yang seperti itu. Mana? Bukan berarti Anda harus tinggal di Arab. Nah, begitu juga dengan pertanyaanmu kepada saya. Mengikut Yesus bukan berarti misal Yesus berjanggut, kita berjanggut. Yesus pakai sendal, kita pakai sendal. Yesus tidak menikah, kita. Bukan begitu. Aku ikuti. Nabi Muhammad pun katanya dia berjanggut, rambutnya panjang. Ku ikuti. Kau ada kau ikuti. Yesus kau. Ya karena yang dimaksud mengikuti Yesus bukan begitu, Peyang. Yang dimaksud mengikuti Yesus itu adalah Yesus taat kepada Bapa, patuh kepada Bapa. Demikianlah kita juga harus hidup. Seperti Yesus hidup, meneladani Yesus. Berarti Yesus nggak kawin karena dia patuh pada Bapa gitu. Di mana ada perintahnya supaya jangan kawin? Tadi Edis bilang yang kita ikuti Yesus itu dia patuh sama Bapa. Dia tidak menikah itu apa karena patuh sama Bapa? Sulit ini orang Islam. Udah gini aja. Nanti kalau saya terus-terusin diskusi sama kamu, orang-orang Islam yang masih waras mereka malu. Kemudian yang kedua, habis stok dekolgen saya. Silakan. Edis, Tuan Edis itu adil. Ini lompat-lompat ini, semua diborong sama dia. Adil. Satu nanya ke sini, dua nanya ke sana. Kenapa kita tidak menyelesaikan satu permasalahan sampai selesai? Lebih baik kita menyelesaikan satu permasalahan sampai selesai daripada kita membahas 1000 permasalahan tapi tidak ada satupun yang selesai. Tuan Edis adil, kutanya. Adil. Jawab aja, malu kan? Silakan. Jawab. Kalau Tuan Edis adil, aku mau cek. Adakah di surga Edis itu pesta seks? Jadi kalau nggak ada berarti nggak adil. Jawab dulu. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Bagaimana orang Kristen yang terlahir cacat? Kapan dia bisa merasakan itu? Bagaimana orang Kristen terakhir catat? Emangnya harus merasakan itu? Kenapa hal kau jadi Muhammad yang harus merasakan seks? Tuhan kau nggak adil. Tuhan kau nggak adil. Baik. Tuhan kau Saya nggak jawab adil. ya. Saya jawab begini. Jadi yang namanya kehidupan yang akan datang menurut Yesus kami, ya, itu manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat itu dia tidak memiliki hawa nafsu atau keinginan. Kapan anak cacat itu dapat? Kapan anak cacat itu dapat lihat paha, lihat buah dada kapan? Iya, karena di dalam otak kamu itu adalah sebuah keharusan seperti Muhammad. Makanya roh atau spirit Muhammad telah merasuki orang-orang Islam. Anak Kristen yang terlahir itu dia buta waktu lahir buta anak Kristen itu. Kapan dia bisa lihat buah dada? Kapan dia bisa lihat paha? Kapan? Iya, karena di dalam otaknya orang Islam itulah tujuan hidup mereka. Kapan? Aku tanya kapan dia bisa lihat kalau Tuhan kau itu adil? Kapan? Apakah itu harus? Apakah itu keharusan? Kau bilang tadi Tuhan kau adil. Oh iya, kau bilang adil. Baik, saya kasih Anda contoh. Anda tahu orang yang kecanduan narkoba? Yang buta tadi kapan dia dapat? Yang buta, yang buta tadi kapan dia bisa Ya, lihat? baik. Tenang. Saya tidak pernah satu kali pun seumur hidup saya sentuh yang namanya narkoba. Tidak pernah.
Tenang dulu, Shh. Tenang. Tenang. Ini saya lagi menjawab nih. Seumur hidup saya tidak pernah saya yang namanya sentuh narkoba. Nggak pernah. Putau, sabu-sabu saya nggak pernah sentuh. Bagi orang yang kecanduan narkoba itu sangat penting bagi dia. Orang yang tidak merasakan narkoba, kata dia begini. Nah, jadi menurut dia orang yang tidak merasakan narkoba tidak adil. Mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Nah, sama seperti Anda. Bagi Anda, buah dada, paha, bagi Anda itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan bagi Anda, orang-orang yang tidak merasakan itu menurut Anda rugi besar. Ya karena Anda sudah kecanduan dengan itu. Sedangkan di dalam sedangkan di dalam Kristen bukan itu. Anak terakhir buta itu kapan dia bisa lihat? Kenapa harus begitu? Itu pertanyaannya. Adil Tuhan kau. Berarti orang yang tidak merasakan narkoba berarti tidak adil dong. Apa hubungannya dengan narkoba? Ya itu, karena otak Anda isinya itu. Orang narkobaan juga isinya itu. Isinya sabu-sabu dan putau. Gimana sih ini orang ini? Anak Kristen itu terlahir orang sampai kesel loh nonton kamu. Ya, anak Kristen itu terlahir buta. Dia tidak bisa melihat yang indah-indah. Kenapa yang indah-indah itu Anda katakan paha? Aku kasih contoh sama kau supaya kau masuk di otak Kenapa kau. kok contohnya paha? Apa yang ada? Ya karena di dalam otakmu adanya itu. Ya, apa yang ada di surga kau? Baik, saya jawab. Main ke sana. Apa yang ada? Nih, Anda Islam dan Anda percaya Islam ya? Apa yang ada di surga kau? Ya, tenang. Menurut agama Islam, apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Aku mau main ke surga kau. Apa yang surga kau kasih untuk aku? Baik. Ada kopi, Di dalam ada surga kopi. di dalam iman kami, kehidupan yang akan itu adalah bagaimana manusia itu hidup bersama-sama dengan Tuhan dan kekal selama-lamanya. Kutanya, jika aku datang ke surga kau, apa yang aku dikasih? Ada kopi? Yang jelas nggak ada itu yang seperti kau ceritakan. Mau. Jadi masih mau kau jadi Kristen? Nggak tahu Iya, apa kau dikasih? mau. Jadi apa yang dikasih di sana? Ini kutanya. Ya itu, melihat Apa? Tuhannya. Apa? Oh, melihat Tuhan. Jadi kau sekarang belum lihat Tuhan kau, tapi kau bilang kau kenal sama Tuhan kau. Ya, kita tidak tahu persis bagaimana keadaan di sana, tapi yang dikatakan di situ bahwa bagaimana manusia itu akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Tapi kata-kata kau, Edis, Kita ada tahu seperti apa, kita nggak ngerti persis, orang saya nggak pernah ke sana. tapi ada yang saksikan dia bangkit. Coba nggak dibilang di Kok kitab. lari kemana-mana sih, Gus? Tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, emangnya apa di surga Kristen itu? Kok kamu masih mau jadi orang Kristen? Saya bilang, pertama, saya nggak pernah ke surga. Tetapi gambaran dikatakan di kehidupan yang akan datang, kami akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Sehingga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian di sana. Nah, Seperti apa bentuk persisnya kami tidak tahu. Jadi ngapain kau masih jadi Kristen? Yang jelas tidak ada di situ kawin mawin seperti surganya orang Islam. Berarti bukan dari aku ya, masalah kawin-kawin dari Adis ya. Sekarang bagaimana anak yang buta tadi, dia pengen lihat paha, kepengin lihat vagina, kepengin lihat buah dada. Ya, karena orang yang di dalam kekristenan dia tidak membawa lagi arwah atau spiritnya Muhammad yang pengen lihat seperti yang kamu ucapkan. Karena yang seperti itu adalah Muhammad, Nabi itu. Kalau seandainya Edis yang buta, apakah menurut Edis Tuhan itu adil? Baik, ada satu pertanyaan. Murid-murid Yesus kepada Yesus sendiri ketika ada seorang buta dari lahirnya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, apa yang menyebabkan orang ini lahir buta? Apakah karena dosa orang tuanya atau dosanya dia sendiri? Lalu jawab Yesus, bukan karena dosa orang tuanya dan bukan pula karena dosanya, tetapi supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tenang. Nah, makanya saya sering bilang, Kristen yang sejati, Kristen yang benar-benar Kristen itu sebenarnya adalah melakukan mujizat. Walaupun banyak gereja-gereja sekarang yang sudah kehilangan spirit itu. Spirit melakukan mujizat.
Begitu. Makanya gereja yang betul-betul rasuli, gereja yang betul-betul injili itu gereja yang melakukan mujizat. Begitu, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, seperti yang kita baca di dalam Bible. Nah, sekarang begini. Dan itu sudah banyak kesaksian-kesaksian begitu di seluruh dunia. Sekarang yang mau saya tanya balik sama Anda nih, pertanyaan yang sama. Menurut agama Islam, kenikmatan yang paling utama, yang paling tinggi dalam agama Islam itu apa? Apa? Apa maksudnya? Ngewe. Memang susah ini. Teman-teman, inilah orang Islam biar kalian tahu. Sebentar. Jadi apa lain? Edis bertanya. Baik. Aku menjawab. Baik. Jadi selain itu apa yang enak? Coba. Baik, ada yang tenang. lain? Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Oh, berarti nggak adil Tuhan Edis. Tenang, Gun. Kamu kan kalau ngomong coba tenangin diri dulu, jangan emosi. Enggak, biar close. Masalah pertama, anak buta tadi, berarti nggak adil Tuhanmu. Ini biar Sebentar. kita loncat. Biar kita loncat. Baik, saya tentang- tunjukkan hadisnya. Begini, tadi saya bertanya kepada kamu, apa kenikmatan tertinggi kamu bilang adalah mengewek bahasa kamu ya, berhubungan seksual, betul? Baik, inilah otaknya orang Islam. Saya tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Perhatikan. Lihat ya. Memandang wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di akhirat. Itu nggak usah Tenang kotor. dulu, Itu nggak usah kotor. gantian. Tadi kamu ngomong saya diam, sekarang gantian. Coba dengar. Menurut Muhammad atau menurut ajaran agama Islam, memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Tapi menurut Gun Saleh, kenikmatan tertinggi itu yaitu mengewek, kata dia, ya, bersetubuh, menyetubuhi perempuan. Perhatikan. Tenang. Iya, makanya isi ajaranmu sama Islam nggak sama. Tenang. Perhatikan. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya menegaskan ideologi Ahlus Sunnah yang agung ini. Dalam ucapan beliau, termasuk prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah adalah kewajiban mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah Ta'ala yang maha mulia pada hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih. Ismail dan seterusnya. Saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Penghuni surga pada hari kiamat akan melihat wajah Robnya, wajah Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah Ta'ala. Maka wajah-wajah mereka akan ceria dengan kemuliaan darinya. Dan mata, tenang. Dan mata mereka, saya lagi baca, tenang. Dan mata mereka dengan karunia dan seterusnya, kenikmatan dan hidup yang kekal. Saya balik dulu kamera saya lagi. Apa poin ini tadi? Saya balik kamera saya lagi sebentar, biar Anda paham. Jadi pernyataan Anda dengan pernyataan Muhammad bertolak belakang nggak? Boleh aku jawab? Silakan. Jadi Edis, Allah itu bagi orang yang menyembah dia kasih hadiah surga. Kan gitu Edis. Setelah kita di surga, jika saya mau memang berjumpa sama Allah, Allah membuka pintu. Tetapi jika saya tidak mau jumpa dengan Allah pun gak apa-apa. Memang sudah dikasih tempat saya di surga. Itu pesta seks tadi tuh. Oh, ada. Baik. Tapi baik, nggak apa-apa. Saya terus ini kan nanti ya. Udah gantian saya bicara. Yang buta tadi bagaimana? Oke, tenang. Saya selesaikan dulu. Boleh gantian saya bicara? Ya, yang buta tadi bagaimana? Baik. Sebelum ke saya yang buta, saya begini. Sebenarnya memang ajaran agama Islam ini pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berakal sehat dan berakal waras. Perhatikan. Menurut Muhammad, kenikmatan tertinggi di dalam surga itu adalah memandang wajah Allah. Lalu Gun Saleh bilang, bagi orang yang mau memandang wajah Allah silahkan. Tapi bagi orang yang nggak mau memandang wajah Allah,
dia berhubungan seksual dengan banyak wanita. Ya, Makanya kenapa? saya bilang, Kenapa jadinya? tenang, Ya, betul. tenang, saya belum selesai. Makanya tenang, Kenapa jadinya? tenang. Edit Makanya itu, saya edit. bilang, makanya saya bilang, Kita umat bilang. muslim di surga pun mereka menyekutukan Allah. Di surga pun mereka lebih memilih menikmati wanita-wanita ketimbang memandang wajah Allah. Jika orang muslim betul-betul cinta kepada Allah, jika orang muslim betul-betul menomorsatukan Allah, mengapa kesibukan orang muslim tidak memandang wajah Allah? Apakah kesibukan orang muslim? Video favorit kita. Perhatikan. Nah, udah. Menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan edit Maka surga. kenikmatan tertinggi di dalam agama Kristen adalah bagaimana manusia itu kembali kepada sang empunya hidup. Bukan seksual seperti orang Islam. Makanya saya bilang agama Islam hanya diikuti oleh orang-orang yang mengalami gangguan seperti Gun Saleh ini. Berarti Tuhanmu di surga. Karena bertemu samamu tiap hari karena di surga dia. Iya, kamu saja tidak mau bertemu memandang wajah Allah kok. Mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli wanita-wanita? Edis kan tadi udah aku jelaskan. Jawab pertanyaan saya, mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli para wanita? Aku kasih kesempatan bicara kan aku udah jelaskan. Gak berani jawab dia. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Manakah yang akan kau pilih? Pilih Gun Saleh. Memandang wajah Allah atau bersetubuh dengan para wanita-wanita surga? Yang buta tadi kau jawab dulu, belum ada jawaban yang buta. Ya, tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Malu Tanya kau, ya. langsung mencret.